Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Cinta Violeta, NPM aku A1B024047. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Topik pembahasannya adalah apa itu filsafat pendidikan, apa itu teori manajemen pendidikan, dan apa hubungan antara filsafat pendidikan dengan teori manajemen pendidikan. Sebelumnya, teman-teman udah tahu apa belum nih apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat keberadaan, pengetahuan, nilai, dan realitas secara mendalam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, atau cinta, dan sophia, yaitu kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Tujuannya adalah mencari kebenaran yang mendasar melalui pemikiran yang kritis, sistematis, dan logis. Sedangkan filsafat pendidikan adalah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan, termasuk nilai-nilai, tujuan, dan prosesnya. Filsafat ini bertujuan memberikan landasan teoritis bagi praktik pendidikan, sehingga pendidikan dapat diarahkan untuk membentuk individu yang cerdas, bermoral, dan berkarakter. Selain itu, filsafat pendidikan menghubungkan prinsip-prinsip filosofis dengan kebijakan dan praktik pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan. Filsafat memiliki beberapa aliran, yaitu yang pertama aliran idealisme. Aliran ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan intelektual dalam pendidikan. Yang kedua, aliran realisme. Aliran ini mengutamakan fakta dan logika sebagai dasar pembelajaran. Yang ketiga, aliran pragmatisme. Aliran ini berorientasi pada pengalaman nyata dan pemecahan masalah. Yang keempat, aliran eksistensialisme. Aliran ini mementingkan kebebasan individu untuk menentukan nilai-nilai dalam hidupnya. Dan yang terakhir yaitu aliran perennialisme. Aliran ini menekankan pendidikan sebagai sarana memahami prinsip-prinsip abadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan adalah rangkaian konsep atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola sumber daya pendidikan agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan mencakup proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai komponen dalam lembaga pendidikan seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan keuangan. Teori manajemen pendidikan memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Menurut Kurniadin dan Makhali 2012 halaman 125, yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Ada beberapa fungsi teori manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu merancang strategi dan langkah untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur sumber daya pendidikan agar digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pelaksanaan atau executing,
yaitu memotivasi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk menjalankan rencana. Keempat, pengawasan atau controlling, yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan sesuai rencana. Terdapat juga ruang lingkup teori manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum, yaitu mengelola kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, personalia, yaitu mengelola sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan seperti guru, tenaga pendidikan, dan staf lainnya. Yang ketiga, manajemen peserta didik, yaitu mengatur seluruh aspek layanan dan pengelolaan peserta didik dari penerimaan hingga kelulusan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana, mengelola fasilitas fisik dan sumber daya lainnya yang mendukung proses pendidikan. Yang kelima, manajemen keuangan, yaitu mengelola perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan serta pelaporan anggaran pendidikan secara transparan dan akuntabel. Yang keenam, yaitu yang terakhir, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu menjalin hubungan harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat untuk mendukung kegiatan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke topik terakhir, yaitu hubungan antara filsafat pendidikan dengan teori manajemen pendidikan. Filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan saling berkaitan karena keduanya berfokus pada tujuan dan proses pendidikan yang efektif. Filsafat pendidikan memberikan landasan nilai dan prinsip dasar yang mengarahkan tujuan pendidikan. Sementara teori manajemen pendidikan memberikan pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, kebijakan, dan strategi guna mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, filsafat pendidikan membentuk dasar pemikiran yang membimbing praktik manajerial dalam pendidikan. Sementara teori manajemen membantu menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan dalam praktik sehari-hari di lembaga pendidikan. Sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu filsafat pendidikan dan apa itu teori manajemen pendidikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke teman kamu jika video ini bermanfaat. Thank you for watching and see you to next video.